Halo, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada beberapa tutorial video yang saya bagikan sebelumnya, saya membagikan tutorial tentang bagaimana memprogram Java menggunakan NetBeans. Nah, IDE NetBeans atau aplikasi NetBeans ini bisa digunakan jika kita mempunyai komputer atau laptop yang lumayan memadai. Tetapi pada kenyataan, banyak orang yang ingin belajar bahasa pemrograman Java tetapi tidak memiliki device yang cukup memadai. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit titik terang pada kalian semua yang hanya menggunakan HP tetapi ingin belajar memprogram menggunakan Java. Jangan khawatir karena sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk kita bisa tetap mempelajari pemrograman Java tanpa harus menggunakan komputer atau laptop. Nah, salah satunya adalah menggunakan aplikasi IDE. Setahu saya, aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Saya kurang tahu apakah aplikasi ini tersedia di App Store atau tidak, tetapi aplikasi IDE ini yang jelas bisa digunakan bagi pengguna HP Android. Sehingga saya harapkan tidak akan ada lagi keterbatasan bagi seseorang yang ingin belajar bahasa pemrograman. Karena walaupun dengan HP kita tak bisa mempelajari bahasa pemrograman, asalkan kita mengerti bagaimana sintaks-sintaksnya. Nah, untuk tutorial penggunaannya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Sebelum menggunakan IDE, alangkah lebih baiknya jika teman-teman menonton dahulu bagaimana cara membuat program sederhana di Java agar kita terbiasa terlebih dahulu dengan sintak-sintak yang ada di pemrograman Java. Pertama-tama, pilih Code for Experts. Sebenarnya bisa kita pilih untuk Learn, untuk mempelajari beberapa skill di Java. Tetapi, jika kita memilih opsi ini, kita akan disuruh untuk membayar. Selanjutnya, kita pilih Java Application. Kemudian, akan dibuatkan program sederhana seperti ini oleh IDE IDE. Untuk merun, kita bisa men-tap di tanda panah seperti ini. Ini adalah tampilan pada saat IDE merun codingan kita. Jika muncul pilihan seperti ini, pilihkan Continue Free, karena untuk mendevelop di aplikasi ini benar-benar gratis. Tapi, jika kita bisa membeli, kita bisa mendapatkan beberapa fasilitas seperti UI Designer, Debugger, tanpa iklan, menyimpan Java files, dan lain-lain. Nah, setelah kita menginstal dan tahu bagaimana cara menggunakan IDE, maka pada tutorial selanjutnya saya akan berikan contoh salah satu mahasiswa saya yang bernama Siska dari kelas 1 MIC PSDKU Polinema Kota Kediri, di mana dia telah berhasil membuat program sederhana tentang input-output menggunakan aplikasi IDE ini. Yuk, mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Brutarigan. Saya dari program studi D3 Manajemen Informatika PSDKU Kediri. Di sini saya akan membahas tentang output data pensiunan dari sebuah pabrik swasta di Indonesia. Di sini saya menggunakan HP dan menggunakan aplikasi ID dan kita membuka main Java. Di situ ada import Java Until. Dan di bawahnya itu ada sistem outprint, dan kita hapus sistem outprint dan sebagainya itu sampai di bawah, ya. Seperti contoh seperti ini. Dan setelah itu kita langsung memasukkan stringnya. Stringnya nama sama dengan tanda petik nama orang. Saya buat di sini contohnya itu Riah Taras Beru Tarigan. Tanda kutip, titik, koma. Setelah string, kita mulai lagi ke char. Char itu kita buat sebagai jenis kelamin.
Dan char itu hanya pakai satu tanda petik. F, tanda petik 1 dan tanda titik, koma. Setelah char kita masuk ke in. In kita buat sebagai umur. Umur itu bilangan bulat nantinya. Nantinya kita isi. Setelah masuk ke in, kita masuk ke float. Float kita masukkan sebagai lama bekerja. Setelah float kita masuk ke double. Double kita buat sebagai sertifikat. Setelah double kita masuk ke boolean. Boolean kita buat sebagai bekerja. Setelah itu kita buat isian dari umur. Umurnya kita buat 55 tahun. Tanda titik koma. Umur lama bekerja. Kita buat sekitar 8,5 tahun. Dan lama bekerja itu selalu diiringi dengan kata huruf F. Jadi jangan lupa nanti error. Setelah itu, setelah lama bekerja, kita buat seperti sertifikat. Sertifikatnya itu ada 4,0. Tanda titik, koma. Setelah sertifikat, kita masuk ke bekerja. Bekerja kita buat true, karena dia sudah pensiun. Titik, koma. Jadi kita run dulu. Adakah? Oke, berarti belum. Tapi tidak ada kendala error di sini. Jadi setelah itu di atas kita buat dulu data pensiunan. Saya buat enter ke bawah supaya agak rapi sedikit. Jadi kita next point ke sistem outprint. Kita masukkan tanda kutip nama, spasi, titik 2, tanda petik, tutup, dan titik koma. Jadi kita nggak boleh lupa tanda titik komanya. Jadi kita langsung lagi sistem outprint dan jenis kelamin. Dan kita buat itu semua, jenis kelamin, umur, lama bekerja, sertifikat, dan bekerja. Masuk ke sistem outprint yang terakhir ini. Ini kita buat pertanyaannya masih bekerja, bukan bekerja ya kawan-kawan. Tanda titik 2, tanda petik, tutup kurang, dan titik koma. Jadi kita run kembali. Apakah ada yang error? Tapi kita bisa lihat dari atas itu ada tanda centang, berarti tidak ada yang error selama perjalanan kita ini. Jadi kita lanjut lagi. Kita buat sistem outprint-nya. Oke, di sini biar nggak ribet, biar nggak terlalu banyak makan waktu, jadi aku kopas saja kata-kata yang di atas, karena sama aja yang ditulis juga itu. Jadi kita copy dan kita paste. Oke, setelah itu tinggal kita tambahin tanda tambah dan kita tulis nama. Gitu juga jenis kelamin kita tambah dan kita tulis jenis kelamin. Dan umur juga kita bikin tanda tambah dan kita buat umur. Dan lama bekerja juga kita buat seperti itu juga, ditambah dan kita tulis dengan lama bekerja. Sertifikat tambah sertifikat. Dan masih bekerja kita tambah dengan bekerja. Oke, setelah itu kita run kembali. Kita lihat adakah error, tapi dilihat dulu dari tanda centang di atas. Kalau belum yakin, masih ragu,
Ya udah kita run. Dan hasilnya tidak ada error sama sekali. Dan kita kembali lagi, tugas kita belum selesai. Kita lanjut. Di umur kita bisa tambahin double value of. Itu gunanya untuk menambahkan bilangan desimal ya. Jadi contohnya kayak umur kita tadi, kita buat umur yang tadi kita buat 55. Jadi nanti hasilnya akan 55,0 gitu. Nah, seperti itu dia. Semua berubah menjadi desimal, tapi di sini saya tidak menggunakan itu supaya nggak terlalu ribet dan nggak terlalu bingung nantinya. Jadi saya pakai umur saja. Setelah itu kita tambahin static string pekerjaan. Saya buat di sini karena data saya data pensiunan, saya buat pensiunan PT Tirta Sibayakindo. Jangan lupa tanda petik dan tanda titik koma di akhirnya nanti ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita run kembali nih. Kita run kembali apakah pekerjaannya itu ada terlihat di situ. Oke, belum ada karena kita belum buat sistem outputnya. Jadi kita buat kembali sistem output dari pekerjaan. Outprint maksudnya, bukan output. Jadi pekerjaan spasi titik 2 tanda petik tutup kurung tanda titik koma. Dan yang di bawah juga kita buat seperti itu. Sistem out println pekerjaan titik 2 tanda petik tambah pekerjaan tutup kurung titik koma. Jangan lupa kawan-kawan, nanti bisa error. Oke, dari di atas kita udah lihat itu tanda centang berarti tidak ada kendala apapun. Nah, mudah kan ternyata menggunakan aplikasi ID untuk belajar pemrograman Java? Pesan saya adalah jangan pernah menyerah karena adanya keterbatasan, tetapi mari kita cari celah untuk kita bisa menembus keterbatasan tersebut. Karena tidak ada halangan apapun jika kita ingin belajar. Nah, untuk teman-teman yang lain yang masih ingin mempelajari tentang pemrograman Java, simak terus video-video di channel saya berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.